Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu lagi dengan saya Mas Edi. Hari ini kita akan membahas tentang ujian tengah semester untuk soal selanjutnya. Di video saya sebelumnya saya telah membahas nomor 1 soal pertama sampai dengan 10. Mudah-mudahan di materi kali ini atau di video kali ini saya bisa membahas 20 soal. Baik, kita langsung masuk. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Kalau memang kurang mengerti atau kurang jelas, bisa langsung komentar, tulis komen, atau bisa langsung DM saya by medsos atau by WA. Baik, akan kita masuk di soal yang ke-11. Di sini adalah sebutkan kategori bahan cair yang dapat merusak. Nah, ini pertemuan saya ke-11 pun membahas secara detailnya apa aja sih. Nah, karena kategori tersebut, kategori ini itu adanya di aneks 2. Kategorinya itu adalah kategori A, B, C, dan D. Oke, jadi selain itu langsung salah. Ini salah, ada E, ini ada F, salah, ini ada F, ini salah, ini ada E, salah. Oke, jadi paling benar ada A, B, C, dan D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Sebutkan kapal-kapal yang harus membawa GMP atau Garbage Management Plan. Nah, tanker harus, non tanker harus, passenger pun harus, motor tak pun harus. Jadi intinya semua kapal harus membawa Garbage Management Plan. Lanjut lagi. Nah, pertanyaannya yang ketiga. Are there any restriction about how much slots we can pump overboard on the sea voyage? Nah, yang ditanya di sini adalah batasan yang kita harus buang selama perjalanan itu berapa sih? Jawabannya pun di sini agak kurang lebih sama, hanya membedakan angkanya ya. Maximum is 30 liter, maximum is 15 liter, unlimited more than 15, more than 30. Oke, unlimited udah pasti salah. Ini ada jumlahnya. Lebih dari 15 ppm salah, lebih dari 30 apalagi salah. Hanya ini tinggal 2. Dimana untuk restrictionnya adalah maximum is 30 dengan perbandingan 1:30.000. Oke, jawaban yang tepat adalah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya. Daerah yang diperbolehkan melakukan pembuangan adalah, nah, kira-kira apa nih daerahnya? Boleh nggak di alur pelayaran? Nggak boleh kan? Boleh nggak di terumbu karang? Nggak boleh. Perikanan dan budidaya? Nggak boleh juga. Special area? Nggak boleh. Hanya bolehnya di luar dari special area atau outside special area. Nah, ini adalah definisi. Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain. Oke, stop. Ini adalah definisi. Yang perbedaannya ini definisi kita ada 2. Pencemaran laut dan undang-undang lingkungan hidup. Hampir sama, hanya membedakan adalah masuknya atau dimasukkannya ya. Oke. Nah, pencemaran laut, oke, penanganan laut salah, perkembangan laut salah, pembagian laut salah. Ini hanya 2. Nah, tapi karena di sini ada masuknya atau dimasukkannya, berarti ini adalah definisi dari pencemaran laut. Nah, selanjutnya, salah satu alasan Marpol disepakati oleh IMO karena terjadi kecelakaan yaitu, nah, Marpol ini kita pernah bahas di pertemuan yang ketiga. Itu detailnya. Asal muasalnya kenapa? Nah, ini salah satunya. Kan terjadi kecelakaan. Kapalnya apa? Kapalnya itu namanya Torrey Canyon, bukan Tordora, Transondermina, Thunderful, dan Titan, bukan. Ada Torrey Canyon. Oke, lanjut.
Suatu survei ini berdasarkan survei. Survei ini pertemuan kita yang ke-5. Situ kita bahas. Nah, di sini yang ditanyakan tidak lebih dari 5 tahun sertifikat. Apa sih itu survei apa? Initial survei kita bahas nih satu-satu. Initial survei ini survei awal. Renewal survei ini survei 5 tahunan. Intermediate survei ini survei antara setelah tahun ke-1, berarti tahun kedua, ketiga, 4. Additional jika ada tambahan. Doc ini pada waktu mau doc. Jadi yang paling tepat adalah renewal survey. Oke, lanjut. Kita membahas tentang special area. Special area kan, ini kan pertanyaan yang tidak termasuk. Berarti kita cari dulu special area. Baltic masuk, Black Sea masuk, Red Sea masuk, Antartik masuk. Nah, udah langsung pilih aja Malaka, ini nggak masuk ini. Oke, selanjutnya itu adalah pertanyaan yang bukan termasuk pengelompokan di Annex 2 Regulation 3. Nah, ini membahas tentang kategori ya. Di Annex 2 itu cuma ada kategori A, B, C, dan D. Major hazard, ada hazard, ada minor hazard, ada minimum hazard. Yang tidak ada ini tidak bisa diterima, nggak ada. Oke. Barang cair beracun bila dibuang ke laut akan menimbulkan bahaya yang besar. Ini yang besar ya, yang besar. Berarti major hazard. Oke, lanjut. Nah, suatu sertifikat. Ini sertifikat untuk melaksanakan survei sampah. Nah, kita kupas nih satu-satu deh biar lebih enaknya. SPS International Seaport Security berhubungan dengan keamanan. ISPPC International Sewage Prevention Pollution Certificate. Oke, masuk sewage. IOPPC ini International Oil Pollution. Nah, berarti untuk masalah minyak tidak masuk. International Air ini berarti untuk masalah udara tidak masuk juga. ISSC International Ship Security. Ini keamanan lagi. Jadi yang paling tepat adalah ISPPC International Ship Prevention Pollution Certificate. Oke. Alat yang digunakan untuk melokalisir tumpahan minyak. Nah, bahas lagi nih. OS itu apa? OS itu untuk memisahkan minyak sama air. Oke, alat. ODM untuk memonitor kandungan, konsentrasinya untuk pembuangan. Oil dispersion untuk ini zat kimia untuk menghilangkan minyak di laut. Oil boom ini untuk melokalisir untuk tumpahan minyak biar tidak menyebar. Oil bag ini adalah kantong minyak untuk nampung kotoran-kotoran yang sedang untuk membersihkan minyak. Berarti yang paling tepat adalah oil boom. Lanjut, ukuran minimum untuk sludge tank untuk kapal yang tidak dilengkapi dengan SBT. Nah, ini pertemuan saya yang ke-5 masalah sludge tank. Sludge tank itu 2%, tapi karena dia tidak dilengkapi dengan SBT, maka kapasitas angkut muat kapal dari kapasitas angkut muat kapal itu ada 3%. Oke. Nah, selanjutnya adalah survei yang dilaksanakan. Nah, ketemu lagi survei. Nah, nggak usah pusing. Langsung kita lihat clue-nya. Kurun waktu 3 bulan sebelum dan sesudah. Berarti dia sebelum, 3 bulan sebelum, dan 3 bulan sesudah dari ulang tahunnya. Inisial awal, renewal 5 tahun. Annual ini tahunan, intermediate survei antara. Oke, di sini tambahan. Jadi yang 3 bulan sebelum dan sesudah tanggal sertifikat dikeluarkan itu adalah intermediate survey. Oke.
Langsung lihat, biar cepat langsung lihat jawabannya. Oh, CLCC. CLC aja, cuma tahunnya yang beda. CLC apa sih? Kompensasi ganti rugi kerusakan akibat pencemaran yang disebabkan tumpahan minyak dari kapal tanker, diatur dalam CLC. Tapi yang lebih tepat bukan 67, bukan 68, 69. Oke, 70 bukan 71. Ah, jawabannya 1969. 1969. Oke, ingat 69. Oke, daerah khusus sesuai dengan aneks 1. Nah, ketemu lagi kita daerah khusus nih. Ya kan? Kalau daerah khusus mah udah di luar kepala ini. Oke. Kita lihat nih. Baltic Sea, Black Sea, Mediterranean Sea, South China Sea nggak masuk. South China Sea, Baltic Sea, Black Sea, Malacca Strait, Malacca nggak masuk. Baltic Sea, Black Sea, Atlantic Ocean, Atlantic Ocean nggak masuk. Yang masuk Antartik. Ya, jangan terkecoh. Coret semuanya nih. Baltic Sea, Black Sea, North Sea. Nah, ini masuk. Yang terakhir coba kita lihat Baltic Sea, Black Sea, Singapore Sea. Aduh, Singapura lah ini. Singapura nggak masuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Baltic, Black Sea, North Sea. Kita lanjut. Nah, yang tidak diberlakukan aturan aneks 4. Aneks 4 apa? Seaways. Di sini aturannya bunyi kapal lebih dari 200 JT harus kena. Kemudian ngangkut 10 orang penumpang harus kena. Nah, jadi yang tidak diberlakukan. Nah, itu kita cari aja langsung. Pertama, kita cari kapal 200 ke atas. Nah, langsung coret. Set. Ini masuk. Kapal kurang dari 200. Nah, ini baru, tapi dia mengangkut 10 orang penumpang. Nah, kena juga ya kan. Yang ketiga, kapal baru tidak mempunyai sekota terukur yang mengangkut lebih dari 10 orang penumpang. Nah, ini ya kan, ngangkut lagi 10 orang. Nah, kapal baru yang tidak mempunyai isi kotor, nah tidak ngangkut juga. Ini yang paling tepat. Oke. Kemudian sertifikat IOPPC diberlakukan pada tanggal, semuanya tanggal 2 Oktober, yang membedakan cuma tahun. Ya, dihafal ya, diingat. IOPPC itu force mulai berlakukan pada 2 Oktober tahun 1983. Oke. Nah, kemudian your vessel sail from Bahrain heading to Singapore. 2 days after departure, you would like to empty your machinery space built. What will be the correct procedure in this connection? Nah, apa nih kira-kira? Mau belayar nih dari Bahrain mau ke Singapura, setelah perjalanan 2 hari mau dikosongin nih, bagaimana sih prosedurnya? Nah, pertama kita lihat. Telepon, call the bridge and request position permission discharge overboard through oily water separation. Discharge overboard through oily water separating and filter equipment without calling the bridge. Langsung coret kalau salah. Kalau agak sedikit rancu, calling the tanpa nelpon kanjungan, salah, langsung coret. Kemudian call the bridge and request for position and permission to discharge directly. Wah, ini membuang langsung tanpa filter, tanpa OS. Selesai, langsung coret. Wait till after darkness and discharge. Nah, ini lagi ngendap-ngendap kayak maling, ya kan. Tunggu sampai malam, salah, langsung coret. Sama ini waiting permission from. Wah, ini kelamaan nunggu orang mau buang, nunggu nanti numpuk-numpuk. Oke. Yang paling tepat adalah nelpon kanjungan, minta posisi. Nah, mau dibuang, dia harus lewati sama OWS dan lewat dari filter. Oke, nah ini jawaban paling tepat adalah ini. Oke, lanjut. Your ship has in operation and approved. Udah dapat sertifikat nih dia, ya kan. Nah, selama pembuangan dia nunggu pilot nih, tiba-tiba ada warna beda di air. Nah, kira-kira apa actionnya nih?
Stop discharge, continue discharge, send treatment karena dia udah approved type. Reduce discharge rate, tapi untuk mengurangi warnanya. Lanjutin ya kan, karena Annex 4 ini belum diberlakukan. Nah, yang terakhir ada yang paling tepat ini langsung stop, begitu ada masalah set langsung stop, selesai ya kan, cari. Oke, nah kemudian your vessel in the Red Sea special area and the chief cook request to have some food was burned incinerator due to problem with it was grown. Nah ini dia mau buang sampah ya kan, dia mau buang sampah lamp size, ini lamp size ya. Oke, and dispose into sea is prohibited. If not, how far from nearest land is this legal? Nah ini jadi yang legal itu ya, karena kapalnya di Red Sea ya kan, wasban, karena di dalam aturannya itu boleh ya, karena dia ini lamp size ya kan. You said to have the wash grown in the grinder. Nah karena dia sudah melalui filter ya kan, boleh, tapi dengan jarak minimal 12 nautical mile. Oke. Ya, most minor oil spill, nah semua penumpahan minyak ya, polusi minyak ya kan, kebanyakan kenapa? Human error kah, equipmentnya kah, major casualty kah, unforeseeable kah, minor casualty kah? Nah untuk jawaban yang paling tepat tetap ke human error. Lanjut, what is the purpose of the ODME, Oil Discharge Monitoring Equipment Printer? Nah ini untuk mengetahui konsentrasi buangan untuk oil discharge monitoring equipment. Nah di sini itu ada jawabannya, to prove the oil has been pumped over. Nah karena dia merecord, jadi ini masuk. Coba kita lihat yang lain ya. The proof that ODME system has been used, salah, memang digunakan ya, memang record, tapi bukan ini tujuannya, untuk membuktikan kesalahan. Nah ini lagi, none of the mention, aduh salah, to prove the working properly. Ya ini sekali dites, yang paling tepat adalah ini. Oke, lanjut. Which of the connection you are so ada dedicated source connection, marple connection for discharge of sewage. Nah ini untuk pembuangannya ya. Which of connection you are shown ada dedicated source connection. Oke, ini untuk short connection ada berapa? Ini kalau untuk connection berdasarkan marple ada 4. Nah karena dia sewage. Oke. Which ppm is allowed for discharging of bilge water overboard? Nah biasa jawabannya adalah 15 ppm, bukan 30, bukan 100, bukan 0, bukan 50, 15 ppm. Oke, you are on a vessel 9 nautical mile of the coast of Algeria in the Mediterranean Sea. Are you allowed to dump food was not committed overboard? Ya, ini jawabannya adalah karena dia tidak boleh buang sampah ya kan, karena dia di special area. Kata kuncinya ini Mediterranean Sea atau special area. No food was cannot be dumped overboard. Ini nggak ada yang boleh. Yes, salah. Hanya sendiri no, udah. Karena memang nggak boleh ya. What maximum oil content may be discharged overboard in special area? Nah, maksimumnya berapa yang kita bisa buang special area? Special area kan nggak boleh dibuang. Ya pasti nggak boleh, 0. Ya, ingat.
Oke, under what circumstances may untreated bills be discharged overboard in special area? Kondisi apa sih yang baru kita bisa buang di special area? Kira-kira apa? Pasti only in case of emergency. Kalau ada emergency ya mau nggak mau, ya bisa berarti. Oke. What is the purpose of the ORB atau Oil Record Book? Nah, entah apa sih ORB itu? Itu catatan tentang minyak, ya otomatis ya. Untuk record fuel consumption boleh, quantity, quantity bukan juga, pasti ada quantity. All fuel bunker and bill discharge salah. Record owner order salah, only bills level salah. Yang paling tepat adalah untuk mengetahui fuel konsumsi kita. Oke, lanjut. Any discharge of oil into the sea is prohibited except when some conditions are satisfied. One of these conditions for a tanker is that the tanker is not within special area. The instantaneous rate of discharge of oil content of a tanker shall not exceed. Nah, ini adalah rate-nya 30 liter per nautical mile. Dihafal, di ngertiin ya. Nah, kalau enggak akan mengalami kesulitan. Oke, lanjut. For new tanker, the total quantity of oil discharged into the sea shall not exceed. Nah, ini adalah untuk new tanker ya, quantity yang bisa dibuang untuk tanker adalah 1/30.000. Ini untuk tanker ya, tankernya tanker baru. Oke. What is the meaning of the term combination carrier? Nah, combination carrier ini apa ya? Kapal multifungsi, multipurpose ya. Kapal multipurpose. Ya. Berarti a ship designed to carry either oil product or crude oil in bulk or in parcel. Oke. Cargo has product oil tanker, example palm oil. Nah, kan kombinasi caranya mas satu doang. More than one kind of cargo, example river container, log bulk. Ini nggak bisa dipadukan ini. Designed to carry solid or cargo in bulk. Ini cargo oil in bulk. Oke, bisa nih. Designed to carry either liquid cargo in bulk, salah. Crude oil in bulk, salah. Nih, ya, untuk membawa muatan minyak, ya kan, atau solid, atau padat dalam bentuk curah. According to Marpol, what is the meaning of the term oily mixture? Oily mixture adalah mixture will contain with any content. Oke. Oily mixture ini mixture with any oil content ya. Bukan ada persentase sih sebenarnya. Jadi campurannya itu oil mixture namanya. According to Marpol, what is the meaning of the term of oil fuel? Ini oil fuel. Oil fuel itu nih, a cargo heavy oil salah, refine oil salah. Nah, any oil used on board. Nah, connection boleh, a cargo refine purpose internal machinery boiler salah. Cargo fuel oil intermediate fuel salah. Ini ya. Any oil connection machinery purpose. Oke. Lanjut. Semangat masih. What is the best description of a special area defined by Marpol? Nah, yang ditanyakan
special area. Apa sih special area? Special area itu adalah area with particular traffic, salah. Economic ocean salah. Ecology and dirt, salah. A sea area where in the view is particular dense traffic, no overboard discharge of any oil mixture. Nah, ini boleh. Langsung kita pilih. What is the meaning of a slope tank as defined by Marpol? Apa sih itu slope tank kalau di Marpol? Slope tank itu adalah tangki tank spesial designed to collect of tank di drawing, ya, solid di draining, washing or other oil mixture. Ini yang paling tepat. Who may carry out Marpol survey? Siapa kira-kira yang bisa melaksanakan Marpol survey? Ini adalah surveyor, tetap surveyor. Karena ada surveyor, ya kan, ada dock survey, ya. Pemilik atau photographer yang mengangkut bahan pencemaran selain minyak wajib bertanggung jawab untuk mengganti pihak ketiga mengganti pihak untuk pihak ketiga atau mengobati kerugian dan pemulihan lingkungan pihak pertama, pihak kedua. Ya, ini untuk bertanggung jawab untuk mengganti. Oke. Last question. Pertanyaan terakhir. Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, semuanya sama lagi nih. Undang-Undang Nomor 32, hanya tahun yang berbeda, ya. Ingat, kalau tahun selalu harus dimengerti biar kalian bisa paham. Mau dibolak-balik tetap paham, ya. Di sini untuk lingkungan hidup itu ada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2010, ya. Oke. Pertanyaan kali ini selesai. Kita telah membahas secara detail. Semoga semuanya dapat manfaat dari video ini. Alangkah indahnya kita berbagi. Jika ada saran, kritik, atau ada pertanyaan, bisa tulis di bawah, ada kolom komentar, atau bisa langsung menghubungi saya via DM by medsos atau by WA. Baik, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Pesan saya, tetap semangat, tetap selalu jaga kesehatan, tetap berkarya, jangan lupa berdoa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.